Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleka Wahidah. Saya dari program studi pengembangan masyarakat Islam dengan NIM 43030200036. Di sini saya akan memenuhi tugas Al-Quran dengan menjawab pertanyaan dari teman sekelas saya bernama Divania. Nomor 1, perbedaan hadis suci dan hadis Nabi. Perbedaan hadis suci dan hadis nabawi yaitu yang pertama, pada hadis nabawi Rasul menjadi sandaran sumber pemberitaan, sedangkan pada hadis qudsi beliau menyadarkannya kepada Allah. Pada hadis qudsi Nabi memberitakan apa yang disadarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri. Yang kedua, pada hadis qudsi Nabi hanya memberitakan perkataan atau qauli, sedangkan pada hadis nabawi pemberitaannya meliputi perkataan qauli, perbuatan fi'ali, dan persetujuan takdiri. Yang berikutnya, hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi menurut sebagian pendapat, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi. Yang terakhir, hadis ini selalu menggunakan ungkapan orang pertama atau dhamir mukallim, aku, dalam kurung Allah, hai hambaku, sedangkan hadis nabawi tidak menggunakan ungkapan tersebut. Berikutnya, bagaimana sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa khalifah. Di sini ada beberapa masa, yaitu yang pertama pada kekhalifahan Abu Bakar, yaitu dengan menetapkan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf iman. Yang kedua, yaitu kekhalifahan Utsman, menetapkan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Yang ketiga, kekhalifahan Ali, menetapkan kebijakan berupa perintah kepada Abu Aswad ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Berikutnya adalah pengertian wahyu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, wahyu berasal dari bahasa Arab yaitu wahaya, yang berarti isyarat langsung, memberi wangsit, mengungkap, atau memberi inspirasi. Secara garis besar berarti isyarat langsung, pesan yang tersampaikan secara cepat, dan pesan yang tersampaikan kepada pihak lain. Sedangkan secara terminologi, wahyu adalah nama bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya. Yang berikutnya, apa persamaan dan perbedaan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Jawabannya yaitu persamaan dan perbedaan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, perbedaan. Secara perbedaan, nuzulul Quran adalah waktu turunnya Al-Quran secara bertahap, sedangkan Lailatul Qadar menjadi waktu diturunkannya Al-Quran secara penuh dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dan dalam waktu diperingatinya juga berbeda. Yang pertama, dengan nuzul Quran biasa diperingati pada 17 Ramadan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa nuzul Quran diperingati pada 7, 8, dan 21 Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar diketahui datang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang saat itu terjadi pada malam ke-24. Persamaannya yaitu nuzul Quran dengan Lailatul Qadar adalah sama-sama malam diturunkannya Al-Quran, dan sejarah ini terjadi di bulan suci Ramadan. Nomor 5. Apa saja pengertian asbab an-nuzul
secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama. Di sini saya akan menjawab ada tiga ulama yang menyampaikan pengertiannya secara terminologi. Dari yang pertama yaitu Az-Zarqani. Asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa terjadi. Yang kedua, As-Sabuni. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi atau kejadian berkaitan dengan urusan agama. Yang terakhir adalah dari Subhai Soleh. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran atau ayat-ayat terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di peristiwa itu terjadi. Yang berikutnya, mana Al-Qottan. Asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan oleh Nabi. Berikutnya, jelaskan mengenai turunnya ayat pertama Al-Quran jelaskan pengertian turunnya ayat pertama Al-Quran, yaitu adalah secara singkat saja, yaitu bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran secara tidak langsung atau dengan cara berangsur-angsur. Hal ini untuk memudahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghafalkan dan mendiktenya kepada para penulis wahyu. Sedangkan Al-Quran itu sendiri mempunyai arti bacaan, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan merupakan ibadah bagi yang membacanya dan kafir bagi yang mengingkarinya. Al-Quran juga berfungsi bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, sumber pokok ajaran Islam, memberi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Berikutnya, bagaimana ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah? Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari surat Makkiyah terlebih dahulu. Yang pertama, ayat dan surahnya pendek-pendek. Yang kedua, ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati. Yang berikutnya, banyak terdapat kesamaan bunyi. Berikutnya, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah. Berikutnya, banyak kecaman kepada orang musyrik. Berikutnya, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dari hari akhir serta penggambaran surga dan neraka. Yang terakhir, banyak tuntutan mengenai akhlakul al-karimah atau akhlak yang baik. Berikutnya yaitu ciri-ciri dominan pada surat ayat Madaniyah, yaitu atau biasa yang disebut dengan surat yang turunnya di Madinah. Yang pertama, ayat dan surahnya panjang-panjang. Berikutnya, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. Berikutnya, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai pikiran. Berikutnya, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Yang terakhir, banyak dijumpai seruan yang berbunyi Ya ayyuhallazina amanu. Nomor 8, bagaimana penempatan urutan ayat dan surah di dalam Al-Quran? Yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa susunan ayat dan surah di dalam Al-Quran. Yang pertama, ijma dalam susunan ayat. Ijma itu biasa disebut dengan kesepakatan. Nah, yang kedua ada jumlah ayat. Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu yaitu 6.000 dan jumlah hurufnya 329
1180. Kemudian susunan surat, ada makna surat, kemudian pembagian surat. Dan pembagian surat itu sendiri ada beberapa, yaitu artwal, tata biasa dengan surat-surat yang panjang, yaitu contohnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Ada yang berpendapat surat Al-Anfal beserta At-Taubah, dan ada pula yang berpendapat surat Yunus. Terus Al-Mi'un itu adalah surat-surat yang jumlah ayatnya seratusan atau mendekati. Kemudian Al-Matsani, surat-surat yang kurang dari 100. Kemudian Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang antara satu dengan yang lainnya berdekatan karena pendek-pendek sehingga banyak dipisah dengan basmalah, yaitu dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Kemudian jelaskan pengertian sab'ah ahraf. Sab'at ahraf yaitu 7 macam bahasa dari bahasa Arab mengenai satu makna, yaitu Quraisy, Uzail, Syaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Sedang berikutnya jelaskan problematika seputar upah mengajar Al-Quran. Di sini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Quran, jangan berlebihan dalam membacanya, jangan berpaling darinya. Janganlah mencari makan dengannya dan jangan pula meminta kelebihan dengannya." Hal ini juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu barang siapa mengambil upah mengajarkan Al-Quran, berarti ia meminta disegerakan kebaikannya di dunia dan di akhirat nanti Al-Quran akan memusuhinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita boleh menerima, kita tidak diperbolehkan atau hukumnya makruh dalam menerima upah mengajarkan Al-Quran. Berikutnya sebutkan apa saja pengertian munasabah secara terminologi yang ditemukan para imam. Di sini ada beberapa para imam yang mengemukakan munasabah dalam pengertian terminologi. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami, tak kala dihadapkan pada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Kemudian menurut Mana Al-Kohtan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antara surat di dalam Al-Quran. Berikutnya menurut Ibnu Al-Rabi, beliau berkata, munasabah ketikanya ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Berikutnya dari Muhammad Quraisy Shihab, memberi pengertian munasabah sebagai kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu ayat dengan yang lainnya. Kemudian Al-Biqai menjelaskan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah suatu ilmu yang mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan susunan atau urutan bagian Al-Quran, baik ayat dan ayat ataupun surat dengan surat. Dan yang terakhir, jelaskan kesimpulan dari tafsir, takwil, dan
terjemahan. Kesimpulan dari tafsir, takwil, dan terjemahan yaitu diperlukan dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Pengertian terjemahan lebih sederhana dan ringkas karena hanya merubah arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Sedangkan istilah tafsir lebih luas dari kata terjemah dan takwil, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat, surat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya dibahas dalam tafsir yang bertujuan untuk memberikan pemahaman isi ayat atau surat tersebut, sehingga mengetahui maksud dan kehendak firman-firman Allah SWT tersebut. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan teman saya Divania. Semoga dapat membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.